Java nakita manusia marah. Ngodo may ko kami ko kami blaan na laza pagino sa pagras kami silakan kon lolo jag mo de kon jag Ras apa hadir untuk Loba Morata. Loba Morata menanti Trans Aba. Trans Aba itu praktisi ekonomi, hadir membedah persoalan di NTT. Isu kemiskinan jadi pekerjaan berat, dipastikan Trans Aba mampu menguraikan. Aba-aba dari segala bangsa, aba-aba dari segala penjuru, aba-aba yang datang karena sayang. Maka di hadapan kita, Bapak Frans Aba sudah hadir bersama kita. Untuk itu kita tepuk tangan dulu. Bapak Frans, kami sekeluarga, satu rumpun lilin-lilin kecil ini adalah yang akan mewakili Ngada secara keseluruhan. Motivasi Bapak Frans dalam menakodai NTT keseluruhan, apalagi Bapak Frans ini adalah yang muda, energik, berpengalaman. Mau kurang apa lagi? Sudah saatnya anak muda yang harus memimpin NTT. Motivasi Bapak Frans untuk memimpin NTT, persoalan demi persoalan yang melilit NTT. Saya harus katakan Bapak Frans, Riung Moritana menjadi Monitana. Moritana, sekarang penonton. Labuan Bajo, Moritana menjadi Monitana. Persoalan demi persoalan semakin menghiasi lewat media sosial, lewat persoalan-persoalan itu menghiasi muka bumi NTT. NTT terkenal dari 38 provinsi urutan ke-35. Apa yang kita banggakan NTT? Apa yang kita banggakan NTT? Di sisi lain sudah termiskin dari generasi pendahulu yang lalu sampai dengan yang sekarang, sampai dengan ke depan, dan sampai yang sama saja. Selamat pagi semua. Salam hormat. Kita patut puji dan bersyukur pada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga leluhur dan nenek moyang kita, sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini dengan penuh rasa kekeluargaan dan penuh rasa persaudaraan. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya harus tegaskan, secara pribadi saya datang di sini bukan orang lain. Ini saya anggap seperti rumah saya, keluarga saya. Karena apa? Yang paling penting adalah tidak melihat daripada jumlah dan tidak melihat daripada seberapa mewah dan sebagainya. Dan kita memulai sesuatu dengan kerendahan hati kita, kesederhanaan kita dalam proses yang akan kita lakukan untuk berbagi ataupun untuk kita saling bersama-sama dalam merajut gotong royong. Jadi Pak Penor dan keluarga semua sebelum melangkah ke jauh dalam proses yang lebih besar yang akan kita lakukan dengan penuh risiko, tantangan maupun kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi kedatangan saya ke sini bukan untuk apa-apa, tapi saya minta restu dari keluarga besar kita yang ada di Ngada ini. Karena kebersamaan kita di dalam proses ini bukan cuma hari ini, tetapi ini adalah proses awal untuk kita merajut kekuatan dalam persaudaraan sejati kita. Saya nama lengkapnya Franciscus Xaverius Lara Aba, tapi biasa dipanggil Frans Aba. Perjalanan hidup saya mulai SD sampai
SMP maupun juga SMA pernah di Flores. Dan Ngada ini bukan hal yang baru, dan saya pernah 1 tahun menetap di Ngada. Seperti yang saya sudah diceritakan dalam profesi kerja sebagai tim leader di dalam proses dengan konsultan Jepang untuk melakukan studi pengembangan wilayah daerah Ngada. Waktu itu masih bersatu antara Ngada dengan Nagekeo, tiada pisah, jadi masih Ngada semua. Sedangkan menyangkut pekerjaan saya ini sekarang berhimpun di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, tapi juga ada dosen juga terbang di Malaysia. Inilah keprihatinan saya dari sisi aspek keterbatasan daerah ini. Ganti pemimpin, dari kepemimpinan selalu mengalami yang sama. Kita miskin secara Pak Nur sampaikan tadi, miskin secara pendapatan dari sisi nasional, kita berada ketiga dari bawah. Kita punya infrastruktur juga jelek dalam proses padahal daerah kita punya potensi yang luar biasa, baik dari sisi komoditi, pertanian maupun dari turisme ataupun pariwisata. Kita juga punya sumber daya manusia yang rendah dalam strata indeks sumber daya manusia. Lalu kita juga punya sisi yang namanya kita sudah miskin tapi tingkat korupsi kita juga sangat tinggi. Stunting yang begitu tinggi dan nomor 1 di Indonesia 30%. Artinya kalau stunting kita, kemiskinan ekstrem itu kita turunkan, semacam gizi kurang mulai dari persoalan bayi itu ada dalam kandungan dan sebagainya, karena problem-problem dan persoalan dari perkawinan yang begitu cepat, lalu tidak melihat prospek dan problem kecukupan sandang, pangan, dan papan, akhirnya akumulasinya ke situ. Dan kita nomor 1 di Indonesia kemiskinan ekstrem. Padahal potensi kita luar biasa yang kita. Artinya apa? Kalau stunting kita itu diturunkan 10%, ya pasti secara nasional tingkat kemiskinan ekstrem pun juga akan mengalami penurunan. Nah, ini problem-problem itu yang untuk saya mencari tahu persoalan-persoalan yang akan kita gali secara bersama-sama, merajut kekuatan, sehingga tagline atau tema yang saya angkat lebih kepada aspek merajut gotong royong bersama Frans Sahabat. Karena siapalah saya, gitu. Kita jangan bicara tentang siapa yang mau jadi gubernur, gitu. Itu adalah bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan sharing mitra, akumulasi pemikiran, lalu juga melakukan informasi, dan juga kita berbagi dalam informasi ataupun apa pengalaman dan juga masukan-masukan yang akan kita dapat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya tujuan baik dan benar. Kalau kita bicara siapa, berarti kita egosentris pada diri kita. Saya nggak mau situ. Siapa yang akan jadi gubernur, garis tangan itu sudah ada yang mengatur. Dari sisi Allah sudah menentukan. Alam juga akan mengarahkan kemana. Apalagi arwah juga akan menentukan. Kalau kita punya keinginan baik. Jadi jangan sampai karena saya dokter atau profesor atau karena kita boleh, dia apa semua dia tahu. Enggak. Yang ada adalah bagaimana dia semakin kompetensi dan semakin ahli. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga jangan kita bertemu dengan orang profesor dokter lalu kita sudah minder diri atau takut sendiri. Biasanya orang kita tuh begitu. Bukan karena dia apa, tapi karena kesederhanaan itu, karena kejujuran dia, keikhlasan dia, sehingga ada aspek itu yang dia. Nah, termasuk juga dalam konteks politik kekuasaan. Makanya saya cenderung lebih kepada aspek politik gagasan ataupun politik pembangunan. Karena kalau kita bicara politik kekuasaan, akan berorientasi kepada aspek kuat-kuatan. Siapa yang berkuasa, dia makin berkuasa. Kalau sudah bicara kekuasaan, maka pasti benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Karena uang dan kekuasaan. Itu jangan sampai kita aspek situ. Tapi uang ataupun kekuasaan yang kita punya, itu sebenarnya hanya merupakan sarana gitu. Bukan tujuan. Sarana. Tujuannya adalah kita berbagi begitu. Kalau kita punya niat baik, kita punya kompetensi baik, informasi yang bisa kita dapat, kita bisa eksplor dan bersama-sama gotong royong, uang maupun kekuasaan bisa kita peroleh dengan benar. Nah, ini yang perlu saya lakukan di dalam politik gagasan. Paling kurang dalam proses politik gagasan, kita ada aspek berbagi di dalam pendidikan politik. Dan juga politik pembangunan, saya dapat informasi dari bawah, Ibu mereka juga mendapat informasi dari saya,
bagaimana informasi yang kita dapat, kita melakukan suatu kekuatan yang bisa kita kreasi dari sisi kekritisan kita, kreatif kita, kerja kita, pasti akan menghasilkan karya. Saya datang ke sini hanya satu, tolong dukung saya, tolong bimbing saya minta restu, supaya saya bisa maju ke depan dan menyiarkan dan menyebarkan pewartaan informasi tentang diri saya, supaya orang bisa mengenal, menerima saya, dan memilih saya dalam proses selanjutnya. Supaya saya pun nanti pada saat nanti penerimaan secara luas, maka partai pun pasti akan melirik dengan proses yang kita akan lakukan. Karena yang akan kita lakukan ke depan, saya tidak mau lewat independen. Karena perhitungan, karena saya seorang ekonomi, saya tahu hitung-hitungannya. Apa risiko dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan yang kita akan lakukan, pasti punya risiko. Kita mulai lahir sampai dengan kita mau mati pun pasti ada risiko. Tidak mungkin tidak terlepas daripada risiko. Tapi bagaimana kita meminimalisir, mengurangi risiko itu. Nah, itu yang paling penting. Sehingga saya memilih risiko bahwa saya harus melalui partai, tapi juga saya harus menunjukkan siapa saya, bagaimana saya, dan masyarakat NTT menerima saya atau tidak. Khususnya masyarakat Ngada. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, restu, doa, dan bimbing saya, tuntun saya ke langkah yang benar. Ada apa-apa kurang lebih, tolong kontak saya, tegur saya. Kalau bisa dalam langkah saya salah. Bukan hanya ini, tetapi nanti akan keberlanjutan kita. Saya sangat terbuka, dan apapun yang saya lakukan, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama-sama bergotong royong. Saya coba bergelut di petani, bagaimana kita dampaknya meningkatkan hasil pertanian itu. Kenapa hasilnya tidak memuaskan bagi masyarakat? Karena itu zat asam tanahnya yang sangat tinggi. Yang pertama, faktor dari obat rumput, semprot rumput. Yang kedua dari pupuk kimia. Dan saya temukan di kami punya desa itu Bapak, bilang mereka punya organik yang difermentasi pakai tani babi. Oke lah sih, saya terima. Tapi pertanyaan saya, babi itu kasih makan pakai apa? Kalau kasih makan pakai pakan, apalah artinya? Sama saja kita meracuni diri kita. Bukan saya mau menawarkan biobosa ini, Bapak. Coba saya menjadi pelakunya. Kalau Bapak memang dukung program saya sih dengan Gubernur, kami bekerja sama untuk bagaimana meningkatkan hasil pertanian dengan Bapak punya program. Tapi kami dukung dulu. Kami dukung 100%, ya nyata. Setelah waktu itu baru kami beri masukan tentang pupuk. Kami siap. Hari ini kan saya mohon restu, pengenalan, datang ke keluarga, semua. Nah, maksud saya itu nanti kalau memang pulih baik nanti kita siap, untuk berikutnya kita tidak di rumah lagi, kita langsung ke lapangan. Gitu, langsung begitu. Saya berharap begitulah. Pada saat momen saya mau datang ke sini, siap petani semua, apa-apa semua, kita langsung jalan ke lapangan. Itu operasi. Jadi untuk action duduk di rumah ya, ini udah, yang lain itu kita tak action. Kalaupun di rumah kita hanya sifatnya ya musuh bako kah, minum kopi, ngata, semua-sama.